Hai, jumpa lagi dengan saya Rian, teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di podcast Nofriansyah Tales yang merupakan podcast yang berisi cerita-cerita yang berasal dari kiriman para subscriber saya. Oke teman-teman, mari kita mulai tanpa berpanjang-panjang, tapi tentunya setelah pesan-pesan berikut mau lewat. Teman-teman, kita mulai ya membaca email dari Risma. Halo Mas Rian, saya ingin berbagi pengalaman supranatural yang benar-benar tidak masuk akal. Mungkin banyak yang menganggap cerita ini mustahil. Tapi saya sendiri mengalaminya dan sampai sekarang masih sulit untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Nama saya Risma, usia saya 26 tahun dan berasal dari sebuah desa di Jawa Tengah. Karena keterbatasan biaya, saya hanya sempat sekolah sampai SMP saja. Namun kemudian saya ikut program paket C dan akhirnya berhasil mendapatkan ijazah SMA. Dan saat ini saya bekerja sebagai TKW di Taiwan. Dan alhamdulillah ekonomi keluarga saya sudah jauh membaik. Kejadian yang akan saya ceritakan ini terjadi sekitar 9 tahun yang lalu, jauh sebelum saya menjadi TKW. Waktu itu saya mendapat tawaran kerja dari sepupu saya namanya Mas Yanto dan Mbak Nina untuk menjadi penjaga warung di sebuah daerah di Jawa Timur. Tanpa ragu, saya menerima tawaran itu, apalagi orang tua saya juga mengizinkan. Mas Yanto dan Mbak Nina meminta saya naik kereta api ke kota tujuan. Mereka yang akan menanggung semua ongkos perjalanan dan menjemput saya di stasiun. Saya sangat bersemangat. Waktu itu saya hanya punya ponsel biasa yang hanya bisa digunakan untuk SMS. Jadi cuma bisa SMS ya teman-teman, nggak bisa WA. Udah kayak sekarang kan bisa WA. Itu hanya bisa pakai handphone yang hanya bisa SMS. Perjalanan dengan kereta ekonomi cukup melelahkan. Tapi saya tidak merasa bosan. Saya menikmati pemandangan sepanjang perjalanan, membayangkan kehidupan baru yang akan saya jalani. Sekitar pukul 10 malam saya tiba di stasiun tujuan. Meskipun sudah larut, suasana stasiun masih cukup ramai. Saya segera mengirimkan SMS ke Mas Yanto, memberitahukan bahwa saya sudah sampai, namun tidak ada balasan. Jadi teman-teman ingat ya, jadi Risma ini perjalanannya cukup jauh ya, dan dia bilang sangat lelah meskipun dia menikmati perjalanan karena pemandangan di sekitar perjalanannya cukup indah. Dan sampai di stasiun, dia langsung SMS ke Mas Yanto dan dia menunggu untuk dijemput. Lanjut lagi ya. Saya menunggu di depan gerobak bubur sesuai arahan Mas Yanto sebelumnya. Tidak lama kemudian seorang perempuan datang mengendarai motor. Dia menyebut nama saya dengan yakin. Mengatakan bahwa dia adalah teman Mas Yanto dan diminta untuk menjemput saya. Karena dia seorang perempuan, saya sama sekali tidak curiga. Tanpa berpikir panjang, saya langsung ikut bersamanya. Awalnya perjalanan terasa biasa saja. Namun setelah hampir 1 jam berlalu, saya mulai merasa ada yang aneh. Mas Yanto sebelumnya bilang bahwa warungnya itu hanya berjarak 20 menit saja dari stasiun. Tapi motor ini terus melaju, melewati rumah-rumah penduduk hingga akhirnya masuk ke area hutan yang gelap dan sunyi. Saya mulai merasa gak nyaman, tetapi diam. Mencoba meyakinkan diri bahwa warung ini memang benar
berada di tempat terpencil. Setelah beberapa saat, saya melihat ada papan bertuliskan Warung Lestari. Warung itu tampak besar, penerangannya cukup baik, dan terlihat lebih rapi dari yang saya bayangkan. Saya disambut oleh seorang perempuan paruh baya yang mengenakan kebaya khas Jawa. Wajahnya ramah, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat saya merasa aneh. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu warung sangat ramai. Saya terkejut karena meskipun sudah hampir tengah malam, pengunjung masih terus berdatangan. Pemilik warung meminta maaf karena saya harus langsung bekerja tanpa istirahat. Saya mengangguk dan mulai membantu membereskan piring serta sampah. Saat mengumpulkan piring-piring kotor, saya menyadari sesuatu yang aneh. Beberapa piring yang saya angkat terasa sangat berat. Lebih berat dari piring biasa. Saat saya menoleh ke arah pelanggan, mereka semua diam. Dan hanya menatap saya tanpa ekspresi. Saya merinding, tetapi mencoba mengabaikannya. Di antara pelanggan ada satu kelompok berisi 5 orang yang menarik perhatian saya. Mereka terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Salah satu dari mereka yang bernama Ihsan bilang bahwa mereka baru turun dari pendakian dan sedang menunggu jemputan yang akan datang pukul 5 pagi. Namun ada sesuatu yang janggal. Tidak seperti pelanggan lain yang asik menikmati makanan, kelima orang ini tampak gelisah. Mereka hanya menatap mangkuk mie yang saya sajikan tanpa menyentuh sama sekali. Wajah mereka pucat dan salah satu perempuan di antara mereka tampak berkali-kali menoleh ke belakang seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh saya. Sekitar pukul 3 dini hari saya memutuskan untuk beristirahat sejenak di luar. Saya duduk nggak jauh dari kelompok 5 orang tadi dan mulai membuka ponsel saya. Saat itu jantung saya hampir berhenti berdetak. Ada 56 panggilan tak terjawab dari Mas Yanto. Dengan tangan gemetar, saya membuka SMS darinya. Isi pesannya hanya satu kalimat. "Kamu di mana?" Saya langsung kebingungan. Bukankah saya sudah dijemput sama temannya tadi? Saya pun mendekati Ihsan dan teman-temannya. Bertanya apakah mereka juga merasa ada yang aneh. Saat itulah Ihsan menatap saya dan dengan ekspresi ngeri dan bertanya, "Mbak, kita ini manusia kan?" Pertanyaan itu membuat bulu kuduk saya meremang. Saya terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ihsan kemudian melanjutkan dengan suara gemetar, "Kami ingat betul saat mendaki kemarin, di tempat ini tidak ada warung seperti ini. Warung seharusnya masih jauh di bawah. Ini bukan warung yang sama." Seketika aroma melati menusuk hidung saya. Bau itu berubah menjadi sesuatu yang busuk. Seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Saya menoleh ke dalam warung. Saat itu saya melihat sesuatu yang membuat saya hampir pingsan. Semua pelanggan menatap kami dengan tatapan kosong. Mata mereka hitam legam, wajah mereka membusuk, kulit mereka melupas seperti daging yang sudah lama mati. Pemilik warung yang tadi tampak anggun dengan kebayanya kini menatap saya dengan senyuman mengerikan. Semua lampu padam, kami berenam berteriak sekencang-kencangnya. Setelah itu saya tidak ingat apa-apa. Saya terbangun saat matahari sudah tinggi. Saya mendapati diri saya terbaring di tanah lapang, tidak jauh dari jalan setapak. Tidak ada warung, tidak ada jejak kehidupan. Beberapa orang tampak membangunkan saya. Saya melihat wajah familiar, Mas Yanto.
Dia tampak panik dan langsung memeluk saya. "Kamu hilang 3 hari, Risma," katanya dengan suara bergetar. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Pikiran saya masih kacau. Saya hanya bisa menatap kosong ke sekeliling, mencari 5 orang yang bersama saya semalam. Ternyata mereka sudah lebih dulu ditemukan dalam keadaan pingsan dan telah dievakuasi. Namun mereka semua tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai sekarang, saya tidak pernah mendapat jawaban tentang warung itu, tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Saya tidak pernah dihantui setelah pulang ke kampung halaman saya. Namun setiap saya kembali lagi ke daerah itu, sosok perempuan berkebaya selalu muncul di hadapan saya, tersenyum dan berbisik pelan. Oh ya teman-teman, sedikit lagi ya, ternyata ada email tambahan. Jadi Mas Yanto itu memang telat menjemput Risma karena motornya bermasalah, mogok. Dan ketika sampai di sana dia cari-cari Risma nggak ada, bertanya-tanya ke orang-orang sekitar stasiun, terutama tukang bubur, karena memang Mas Yanto minta kan Risma menunggu di tukang bubur. Nah, menurut orang-orang yang melihat Risma itu seperti linglung dan berjalan sendiri seperti berbicara yang linglung ke arah barat. Dan sebagai informasi juga, daerah tempat warung yang Risma mengalami kejadian seperti itu daerah wisata yang memang menjadi tempat pendakian juga. Cukup terkenal di daerah Jawa Timur. Saya nggak sebutin namanya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita kesimpulan ya. Jadi mungkin karena perjalanan yang cukup jauh ya, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur menggunakan kereta, meskipun Risma excited ya dengan perjalanan itu, tapi kan dia lelah. Satu lagi, dia tidak mematuhi permintaan Mas Yanto. Artinya gini, dia kan baru ya di tempat tersebut, duduk di tukang bubur, kemudian datang perempuan menjemput dia. Nah kalau saya bilang sih, harusnya Risma patuh aja. Tunggu aja, karena kan kita orang baru, kita nggak tahu seperti apa daerah tersebut. Iya kan? Apalagi perempuan itu juga dia nggak kenal. Even sama-sama perempuan pun zaman sekarang kan nggak bisa percaya. Ya kan? Orang yang nggak bisa lah kita percaya orang-orang yang kita nggak kenal sama sekali. Apalagi kasih minuman, kemudian ngajak mau nganterin, ngajak jemput ya. Dan kemudian kejadian yang dialami Risma tersebut yang dia ke warung itu ya bisa saja terjadi karena kan faktor lelah, kemudian mungkin dia juga setengah sadar, antara ingat dengan tidak dia dibawa oleh jin, bisa aja. Ya, apalagi daerah-daerah wisata di kaki gunung ya kan, itu memang bisa dibilang ya banyak tempat yang menjadi tempat tinggalnya jin. Ada pasar juga, pernah dengar mungkin ya cerita ada pasar di gunung ya malam hari. Kemudian bisa juga di situ ada kerajaan-kerajaan jin yang memang kalau kita lagi kosong ya bisa gampang masuk ke ininya mereka, ke dunianya mereka, walaupun nggak diajak lama di sana, tapi bisa aja terjadi. Kalau saya sih, tadi kan Risma bilang di awal bahwa nggak masuk akal ya. Kalau dilihat secara logika ya nggak masuk akal. Tapi kalau dilihat dari kacamata kita ini berdampingan hidup dengan dimensi lain, ya bisa-bisa saja. Ya, tapi semuanya kembali kepada teman-teman yang menonton video ini, boleh percaya, boleh tidak. Ya. Satu lagi yang masih menjadi pertanyaan dan misteri buat saya, mungkin juga buat Risma ya. Di akhir cerita tadi kan dibilang ya kalau dia pulang balik ke kampung halamannya, ke rumah orang tuanya, perempuan wanita yang menggunakan kebaya Jawa itu kan nggak pernah nongol. Tapi begitu dia balik lagi ke rumahnya Mas Yanto, ada lagi. Saya nggak tahu apakah ini jin ini memilih orang random atau memang si Risma ini punya sesuatu sehingga jin tadi memang selalu hadir dalam mimpi dia ketika dia balik lagi ke rumahnya Mas Yanto. Nggak tahu lah ya, walau alam bisawab, saya juga nggak bisa menjawab kenapa bisa terjadi seperti itu. Oke teman-teman, sekian sudah podcast saya kali ini yang
berisi cerita-cerita misteri yang merupakan kiriman dari para subscriber saya. Saya masih tunggu ya teman-teman cerita dari kalian supaya bisa di-share di video podcast Nofriansyah Tale. Sini alamatnya ya, bisa nanti teman-teman bisa email ke ceritanya ke alamat email di bawah ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment video ini supaya video ini bisa berkembang besar dan bisa menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa.